Bertemu kembali dengan kami di channel Akang Pejuang Alif. Kali ini kita akan mengisahkan tentang biografi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang mendunia. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia yang bertaraf internasional yang menjadi imam di Masjidil Haram. Ia bergelar Al-Bantani karena berasal dari negeri Banten, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif, menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhakkik wal-Fahamah Al-Mudakkik atau imam yang mumpuni ilmunya. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa. Dulunya, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Beliau adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Sa'id, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Beliau merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal desa Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, yakni Nafisah, Maryam, dan Rubi'ah. Sang istri kemudian wafat mendahului beliau. Sejak beliau berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya, yakni Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmunya kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi kemudian menunaikan ibadah haji, dan kemudian di sana beliau berguru kepada sejumlah ulama masyhur di kota Mekah saat itu. Guru-guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani yakni Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, yakni ayahnya sendiri, Kiai Haji Sahal Al-Bantani, Syekh Baing Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Khatib Asyambasi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Yusuf Sumbulawani, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Hatim Durma Al-Hambali,
Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Syihabuddin, Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Somad bin Syekh Abdurrahman Al-Palembangi, Syekh Mahmud Kinan Al-Palembangi, Syekh Aqib bin Hasanuddin Al-Palembangi, dan banyak lagi guru-guru beliau. Setelah 3 tahun beliau bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang kembali ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air, beliau menyaksikan praktek-praktek ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda kala itu. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling kota Banten sambil mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan, sampai kemudian pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Hingga akhirnya beliau kembali ke kota Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari pemerintah Hindia Belanda. Tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830, begitu sampai di Mekah, beliau segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syaib Ali, Mekah. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan ilmu hadis. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika beliau ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja beliau dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan, nama beliau begitu dikenal secara masyhur. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar, dalam kitabnya menulis bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai ratusan judul yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Jannatul Mu'ala, Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah airnya, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Tanara, Serang, asuhan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Haul Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara bahkan mancanegara. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.